Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Kepada Bapak Master of Ceremony hari ini, Bapak Muhammad Jamaluddin, Sarjana Pendidikan, anak-anak yang kami banggakan dan kami sayangi, yang sampai siang ini masih setia menemani kita bersama. Alhamdulillah kita ucapkan semoga dengan ucapan tersebut kita memang benar-benar dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun sampai siang hari ini. Sesuai dengan tema kita pada hari ini yakni kebugaran jasmani. Ya, meneruskan dari materi yang kemarin mengenai bola besar, ada olahraga, silat, pencak silat dan lain sebagainya. Kita meneruskan materi pada siang hari ini, ini adalah dengan tema kebugaran jasmani. Terima kasih juga kepada Bapak Jamaluddin yang tadi sudah menyampaikan membawa acara sehingga saya juga bisa berjumpa dengan beliau dengan keadaan sehat walafiat. Kebugaran jasmani tetap dijaga ya Pak ya. Alhamdulillah. Namun sebelumnya kita juga mengingatkan lagi bahwasanya absensi kita akan terus berjalan mulai dari awal sampai dengan akhir. Maka dari itu kami mohon kepada anak-anak untuk login atau hadir sebelum jam 11. Jadi ketika kita mau memulai kegiatan daring kelas 9, jadi anak-anak sudah standby. Seperti ketika kalian di dalam kelas, anak-anak hadir di kelas dahulu, baru guru masuk di dalam kelas. Seperti itu Pak Jamal ya. Ya, oke, kita langsung pada materi hari ini yakni kebugaran jasmani. Bagaimana dengan kebugaran jasmani? Tujuannya itu untuk apa kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani yang pertama adalah untuk memahami tentang kebugaran jasmani, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, memahami manfaat kebugaran jasmani, memahami cara menilai kebugaran jasmani, memahami cara melakukan tes kebugaran jasmani, memahami interpretasi tes kebugaran jasmani, memahami cara meningkatkan kebugaran jasmani, dan memahami cara mengisi kuesioner dan formulir penjaringan kesehatan khususnya item kebugaran jasmani. Langsung saja. Apa yang dimaksud dengan jasmani? Definisi oleh Sadoso Sumo Sarjuno ya, mendefinisikan kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugas-tugasnya sehari-hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai sisa waktu cadangan tenaga untuk menikmati waktu sengganya dan untuk keperluan mendadak. Seperti anak-anak ketika beraktivitas sehari-hari, kalian berangkat ketika masih normal ya, kalian berangkat dari rumah jam setengah 7 sampai madrasah jam 7 kurang seperempat sebelum telat ya, dan jangan sampai telat. Terus kalian pulang dari sekolah beraktivitas di sekolah, terus kalian pulang sampai rumah jam 2 siang, kalian sholat duhur, terus masih beraktivitas dan lain sebagainya, dan sampai malam kalian masih melakukan aktivitas yang lain, misalkan membantu orang tua atau menolong saudaranya atau bahkan ada yang berjualan dan lain sebagainya, kalian belajar masih fit, dan selanjutnya kalian masih mempunyai waktu untuk bersantai-santai, melakukan keperluan-keperluan mendadak apabila ada sesuatu yang mendadak, itu ternyata kalian masih kuat. Itu yang dinamakan dengan kesegaran jasmani. Jadi kalian melakukan aktivitas sehari-hari tapi masih bisa melakukan sesuatu hal yang lain yang mendadak, sifatnya mendadak, itu adalah kalian masih memiliki kebugaran jasmani. Namun apabila kalian melakukan aktivitas sehari-hari tapi di akhirnya kalian melakukan aktivitas yang mendadak, kalian tidak kuat untuk melakukan aktivitas mendadak tadi, berarti ada yang perlu dipertanyakan dalam kesehatan jasmani anak-anak semuanya. Terus selanjutnya Agus Mukholid MPD menyatakan bahwa kesegaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Jadi kalian melakukan aktivitas sehari-hari
sekolah, membantu orang tua dan kegiatan sehari-hari, ya, mengikuti pelajaran tambahan dan lain sebagainya, kalian masih dalam keadaan bagus dan tidak mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Tidak sampai sangat capek sekali, enggak, ya. Itu berarti kalian masih mempunyai kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani. Terus yang lain menurut Soeharto, ya, kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh seorang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, hampir sama. Selanjutnya, ya, kebugaran jasmani di sini adalah kesanggupan atau kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dan bahkan masih bisa memiliki tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas fisik lainnya. Nah, ini bahkan ada kesehatan dan kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani ini masih dalam keadaan yang lebih fit lagi, ya, masih bisa melakukan aktivitas fisik yang lain, ya, itu. Fungsi kebugaran jasmani di sini yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Anak-anak yang masih masa remaja ini perlu dijaga kebugaran jasmaninya karena mengingat kalian adalah masa-masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Jadi tidak heran apabila anak kelas 7 naik kelas 8 seragamnya sudah tidak cukup. Kelas 8 naik kelas 9 katoke wes metetet. Nah, itu berarti apa? Kebugaran jasmani atau pertumbuhan kalian berjalan bagus. Ya, beda lagi kalau di rumah makan, tidur, ya tidak melakukan aktivitas yang lain. Nah, terus yang kedua, meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik. Jadi orang yang mempunyai fungsi dari kebugaran jasmani yang lain adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik. Kemampuan kalian itu harus ditingkatkan dan keterampilan fisik harus juga ditingkatkan. Memperbaiki postur tubuh. Nah, ini postur tubuh, ya, anak-anak, ya, ketika kalian mempunyai kebugaran jasmani bisa memperbaiki postur tubuh dengan baik, ya. Idealnya anak yang SMP seumuran kalian adalah waktu-waktu untuk meningkatkan atau memperbaiki postur tubuh. Maka dari itu kebugaran jasmani kalian harus dijaga agar fungsinya terjaga dengan baik, agar pertumbuhan kalian bisa berjalan dengan baik. Terus selanjutnya, fungsi yang lain adalah meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap stres. Jadi manusia juga mempunyai tahapan apabila berlebihan dalam berpikir, terus adanya kurang kurang penjernihan, bisa menghadapi atau bisa terkena stres. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kalian. Makanya kebugaran jasmani ini perlu dijaga. Selanjutnya, meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itu harus dijaga. Terus meningkatkan kreativitas, produktivitas dan prestasi akademik. Nah, dalam kalian kondisi kebugaran jasmani ini, ketika kalian belajar tidak ngantuan, ketika kalian melakukan aktivitas lain tidak rosor-rosor, mempunyai produktivitas, kalian mempunyai produktivitas tubuhnya kalian masih berjalan dengan baik dan mempunyai prestasi akademik. Nah, ini harus dijaga karena kebugaran jasmani juga mempengaruhi terhadap prestasi akademik. Nah, anak-anak yang di rumah terus ini, ya, meskipun daring kalian masih harus menjaga kebugaran jasmani kalian. Ya, tidak hanya di rumah saja, tapi agar meningkatkan imun tubuh kalian. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, kebugaran dijaga agar tidak mudah tertular virus COVID-19. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani yang pertama adalah umur. Seorang anak itu mempunyai remaja seperti kalian ini mempunyai imun tubuh yang kuat dan kebugaran jasmani yang bagus, makanya harus dijaga. Ya, terus selanjutnya jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, ya, itu mempunyai kebugaran jasmani yang berbeda.
Kalau laki-laki bermain bola itu bisa satu babak 45 menit satu babak. Jadi 2 kali 45 menit itu permainan bola. Tapi kalau perempuan adalah 30 menit ya Pak ya. Ya 30 menit, tidak seperti laki-laki. Ya, beban ketika angkat berat ya, eh, beban antara laki-laki dan perempuan bebannya pasti beda. Nah, ini adalah juga mempengaruhi kebugaran jasmani. Ras sama. Ras juga adalah hal atau faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Ya, orang yang berada di daerah di daerah padang pasir, ya, orang yang ada di daerah padang pasir berbeda dengan orang yang berada di daerah Indonesia yang iklimnya tropis. Ya, manusianya ya seperti orang Jawa seperti kita ini. Berbeda dengan orang yang padang pasir sana. Mereka mempunyai tenaga yang kebugaran jasmani yang lebih bagus daripada orang Indonesia. Makanya orang Indonesia sidik-sidik flu, ya, mudah terkena flu, ya, tertular flu. Terus keturunan, ini juga faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Juga ada makanan gizi yang seimbang. Makanya anak-anak di rumah ini makan makanan yang bergizi, ya, dan mempunyai vitamin tinggi agar tubuh kalian terjaga kebugaran jasmaninya kalian dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, ciri kebugaran jasmani yang baik yang pertama adalah tahan bekerja lama, aktivitas sehari-hari, tidak mudah lelah. Ya, dia melakukan aktivitas-aktivitas yang lain masih bisa terjaga dengan baik kebugarannya. Ya, tidak lekas capek, tidak lekas capai atau lelah. Ya, anak-anak yang melakukan aktivitas sehari-hari ketika mempunyai kebugaran jasmani yang baik, dia tidak lekas capek, tidak mudah capek. Selanjutnya, tidak mudah terkena stres. Ya, stres itu apa? Mempunyai pikiran yang banyak sehingga dia tidak mumpuni untuk memikirkannya lagi. Akhirnya terjadi gangguan-gangguan jiwa. Ya, seperti misalkan ada orang yang depresi, itu adalah karena terkena stres. Karena kebugaran jasmaninya tidak dijaga dengan baik. Terus tidak mudah terserang penyakit. Orang mempunyai kebugaran jasmani dengan baik, ya, dia mempunyai imun yang bagus dalam tubuhnya, tidak mudah terserang penyakit. Dan produktivitas kerjanya tinggi, ya. Giat bekerja, giat belajar, giat melakukan aktivitas yang mempunyai nilai-nilai positif. Itu adalah orang yang mempunyai kebugaran jasmani yang baik. Selanjutnya, gaya hidup anak-anak yang kurang gerak. Nah, ini jangan sampai ini anak-anak terkena sindrom seperti ini, ya. Kehidupan modern serba otomatis dimanjakan teknologi. Ya, ini kalian meskipun kondisi sekarang seperti ini, tapi kalian juga jangan sampai terlena, ya, terlena dengan kehidupan modern seperti sekarang. Ya, semua serba modern, terus kalian tidak mau melakukan aktivitas sehari-hari di luar, itu akan menyebabkan gaya hidup yang kurang baik. Ya, terus remote control, TV sambil tiduran, makan sambil tiduran, dan duduk seharian di depan TV atau komputer, BB atau iPad, atau sekarang itu main game sampai lupa waktu, sampai lupa kegiatan aktivitas. Nah, itu akan menjadikan gaya hidup yang kurang baik dan itu harus dijauhi anak-anak semuanya. Ya. Terus suka naik kendaraan daripada berjalan kaki. Nah, teringat ketika dulu saya masih sekolah, dulu itu jalan kaki itu adalah hal yang sangat biasa, sudah biasa. Naik sepeda menjadi aktivitas orang sehari-hari. Tapi sekarang banyak orang yang menggunakan layanan-layanan yang mempermudah tanpa memikirkan kesehatan mereka. Nah, ini harus dilakukan secara proporsional. Artinya jangan sampai kita terlena dengan keadaan di zaman sekarang. Kita masih melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan kaki, berlari atau olahraga, itu perlu dijaga agar kondisi tubuh kita terjaga dengan baik. Ya, naik lift atau eskalator daripada naik tangga. Nah, di madrasah kita kan ada banyak tangga. Ketika kalian melakukan aktivitas tersebut itu juga mempengaruhi terhadap kesehatan kalian, naik turun tangga.
Ya, jangan sampai kita terlena dengan kemudahan sekarang. Untung saja di sini tidak ada lift, Pak, ya. Ya, kalau ada lift ya makan eee, royoan, ya. Terus, kurangnya aktivitas bermain akibat keterbatasan lahan bermain, ya, di daerah perkotaan, tempat atau lapangan yang luas, ya, sangat jarang sekali. Di Kudus ini juga, kondisinya sekarang, jarang, ya, itu akan menjadi gaya hidup kurang baik. Terus pola makan dan gizi yang tidak seimbang, ya, ada junk food atau fast food, terus makanan cepat saji, ya, kita perhatikan makanan yang cepat saji atau makanan yang mempunyai ketahanan yang lama itu pasti mempunyai pengawet. Makanan-makanan yang berpengawet, karena pengawet itu sifatnya adalah memperpanjang masa 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 makanan sehat itu bisa dikonsumsi. Apabila pengawet tadi terlalu banyak dikonsumsi oleh manusia, itu lama-lama akan menjadi racun. Racun kenapa kok racun? Dia akan menjadikan pengawet itu akan memperlemah kerja ginjal. Di mana ginjal adalah menghancurkan melebur racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Apabila itu bahan makanan yang berpengawet tadi selalu masuk ke dalam tubuh kita, sedangkan ginjal itu bekerja secara terus-menerus, akhirnya ginjal tadi akan merasa kelelahan dan kecapean. Ya, makanya ginjal itu harus dijaga dengan apa? Dengan kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mempunyai pengawet, ya, kandungan pengawet. Nah, ini bisa kalian lihat bagaimana kondisi atau resiko yang timbul akibat atau penyakit yang timbul karena tidak dijaga dengan baik kondisi tubuhnya. Yang pertama, diabetes mellitus, ini penyakit gula. Ya, ini sangat bahaya. Karena diabetes mellitus itu fungsi pankreas dalam tubuhnya tidak berfungsi dengan baik. Di mana pankreas ini adalah mengkontrol kadar gula yang berada di dalam darah manusia. Terus obesitas, kegemukan, ya, ada hipertensi. Hipertensi itu apa? Darah tinggi, ya, darah tinggi, ya. Terus osteoporosis. Osteoporosis itu apa? Ada pengkeroposan di dalam tulang yang ada dalam tubuh ini. Nah, ini akan membahayakan. Terus juga ada stres yang berlebihan. Stres berlebihan itu di otak orang manusia tidak bisa terlalu banyak beban sehingga tubuh mereka tidak bisa berpengaruh terhadap tubuh. Asma itu adalah karena disebabkan paru-parunya tidak berfungsi dengan baik, dan penuaan atau penyakit degeneratif, ya, penuaan dini, ya, masih umur sekitar 40 tahunan giginya sudah hilang semuanya, rambutnya sudah putih semuanya, badannya kurang sehat, mudah terkena penyakit. Itu adalah akibat atau resiko yang timbul akibat kurang menjaga kesehatan tubuh. Ya, terus ada pembudayaan olahraga di sekolah. Nah, ini seperti yang dijalankan di madrasah kita, yakni adalah olahraga bersama 1 kali seminggu, rekreasi pendidikan secara rutin, pertandingan perlombaan olahraga juga sering dijalankan di madrasah, mengikut sertakan siswa berprestasi olahraga pada klub olahraga juga sudah pernah berjalan. Pembentukan klub olahraga di madrasah kita juga jalan. Tes kebugaran jasmani secara rutin minimal 2 kali setahun, ini juga sudah jalan. Tapi dalam kondisi normal, akibat sekarang dalam kondisi pandemi, kita belum bisa menjalankan program-program yang ada di dalam madrasah. Ya, bagaimana ilustrasinya? Di dalam jiwa yang sehat, kita bisa beraktivitas atau latihan fisik yang normal, tubuh kita bugar, kita bisa berpikir secara cerdas. Ya, intinya sehat bisa membuat kita cerdas. Ya, bermain, bergerak,
adalah proses belajar. Ya. Terus tes kebugaran jasmani, ya, ada lari cepat, ada apa namanya, lompat tinggi dan lain sebagainya. Ya, baring duduk, loncat tegak, itu adalah di antara untuk membuat tubuh kita secara bugar, bisa bugar. Ya, baring duduk seperti dalam ilustrasi dalam gambar, ya. Terus sikap permulaan dan lain sebagainya. Oke, berhubung waktunya sudah sangat terbatas, ya mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan bisa dikirim saja karena waktunya terbatas, Pak ya. Ya, ya. Kita kembalikan kepada Bapak Jamaluddin, Sarjana Pendidikan. Mohon maaf apabila dalam ucapan ada hal-hal yang kurang berkenan. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.